Baik, Bapak Ibu, senang berjumpa kembali setelah sekian tidak bertemu tatap muka. Terima kasih Pak Pendeta memberikan kehormatan, kesempatan untuk berbicara hari ini. Dan selama bulan Agustus saya diberikan tema berkenaan dengan self-discipline. Ya, dalam bahasa Alkitab sebetulnya itu merupakan ketertiban. Ya. Dan hari ini saya akan mengawali dengan tema 2 Timotius 1 ayat 7 itu dengan pokok bahasan kobarkan roh yang membangkitkan self-disiplin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Menjalani kehidupan di dalam beberapa waktu terakhir ini pun tidaklah mudah bagi banyak orang. Betapa tidak, berbagai berita-berita yang mengkhawatirkan seperti ancaman berbagai berita, ancaman penyebaran virus yang masih terjadi di banyak tempat. Saya pasti di Amerika juga berita-berita tentang kekerasan, perampokan, begal, ancaman aksi teror, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya acap mewarnai ruang-ruang kehidupan umat manusia. Belum lagi takut menghadapi hari-hari ke depan apabila keadaan tidak kunjung pulih. Dan di Indonesia berita resesi di United States rupanya dikobarkan. Ya. Tetapi kita masih mempercayai bahwa in God we trust merupakan keyakinan daripada Amerika Serikat ketika ditemukan oleh Christopher Columbus. Makanya itu menjadi pedoman bagaimana Tuhan menjadikan negeri ini, yaitu United States, sebagai negeri di mana tanah perjanjian yang dikunjungi dan ditempati oleh suku-suku bangsa di seluruh dunia. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari kondisi seperti itu. Hidup bagi sebagian orang menjadi tidak nyaman. Ada rasa takut mencoba menguasai. Itu situasi zaman Timotius. Umat Kristen pada sekarang ini, maka tidak ayal kalau rasa ketakutan itu dialami dan dihadapi oleh sebagian umat manusia. Maka bersifat bijaksana, memandang jauh ke depan adalah merupakan hal yang patut kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kata yang dipakai di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh ketakutan. Arti kata ketakutan tidak ada keberanian, pengecut, ya, pengecut di mana seseorang untuk melangkah dalam kehidupannya ada keraguan, bahkan tidak pernah ada kemajuan dan menimbulkan semacam suatu putus asa. Dan inilah sesungguhnya merupakan tantangan besar yang menghadang di depan banyak orang, bahkan orang Kristen. Orang Kristen. Berita yang lampau dikabarkan bahwa sebagian orang-orang percaya telah mengundurkan diri dari hadirat Tuhan dan hidup untuk mengejar apa yang sesungguhnya mereka pikirkan itulah yang utama, yaitu sandang pangan papan. Kita percaya itu merupakan suatu keperluan, tetapi jangan lupa itu adalah merupakan suatu pelengkap, bukan merupakan sesuatu tujuan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi keberanian, ya, keberanian untuk hidup di dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa hidup kita berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan karena itu ketika kita hidup, hidup adalah bagi Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memiliki sikap yang bijak. Orang yang mampu melihat
dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang yang benar, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak. Ya, harus bertindak. Rasa ketakutan akan menghadang langkah. Sedangkan orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang yang benar, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak sekalipun tantangan itu menghadang. Bapak, kita tidak pernah berdoa, ada kesulitan, ada masalah, ada berbagai hal yang tidak kita harapkan, tetapi semuanya itu terjadi. Bukan hanya pada kita saat sekarang ini, pada zaman-zaman masa Alkitab, kita menyaksikan betapa umat Tuhan, para nabi, para rasul, dan bahkan orang-orang yang setia menghadapi hal yang sama. Tetapi ketika mereka memandang kepada Allah melalui kehidupan yang semakin dekat kepadanya, maka kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan membawa kepada suatu panca indera, ya, panca indera yang dalam, yaitu yang disebut roh, Saya sudah berulang-ulang katakan bahwa kehidupan kita manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh yang dibutuhkan sandang pangan papan, dan jiwa, rasa karsa cipta, dan roh. Dan kita seringkali dikendalikan oleh kejiwaan kita, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Itu sebabnya, Bapak, tidak ada rasa damai sejahtera. Padahal kita seharusnya memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, yaitu hubungan roh kita bersama dengan Dia. Maka sifat disiplin dan penguasaan diri, Bapak, jadi kata disiplin, penguasaan diri, self-control, self-discipline, dan ketertiban, itu sound mind, merupakan satu pemahaman yang sama di dalam Alkitab. Tuhan dapat memberikan jaminan hidup yang penuh arti, yang akan mengatasi ketakutan. Apakah Anda menggunakan anugerahnya atau menguncinya jadi tak bermanfaat? Kita melihat bahwa di awal daripada ungkapan firman itu menjelaskan kepada kita, sebab Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan membangkitkan kekuatan Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri orang Kristen, yaitu kita yang menerima kuasa sampai kita melakukan kegiatan dan pelayanan. Itu adalah masalahnya. Anda tahu ada seorang yang begitu kuat, dia mendorong mobilnya untuk dibawa ke suatu tempat. Lalu orang bertanya, kenapa Anda mendorong mobil? Ya, karena saya kuat dan saya mau membawanya ini ke tempat di mana saya suka, tempat orang-orang pada berada di sana. Lalu orang itu berkata, tahukah Anda bahwa di dalam mobil itu ada mesinnya? Anda tidak harus susah payah mendorongnya. Anda punya mobil, kunci mobil, iya. Coba masukkan, dan starter, dia akan berbunyi. Setelah berbunyi, ya, masukkan kopling itu, dan kemudian Anda gas. Dia akan jalan. Ya. Kita sering bersusah payah, berjuang dalam kehidupan kita ini, dan berusaha keras untuk menjalaninya, tetapi kita seringkali terengah-engah, tidak sampai kepada tujuan, bahkan muncul keputusasaan. Bapak, Roh Kudus, kekuatan yang daripada Tuhan tidak pernah terjadi sampai Anda melakukan kegiatan, pelayanan, dan hidup bagi Dia. Sekali lagi, kekuatan Roh Kudus, kuasa daripada Rohnya tidak pernah akan terjadi sampai Anda memutar kunci itu di dalam jaringan
yang seharusnya ada mesinnya, ada kuasa di dalamnya. Anda tinggal berjalan, lari berapa? 1 mile, 3 mile, 10 mile, 100 mile, tergantung sekarang. Itulah sebabnya seringkali banyak di antara umat Kristen sekalipun terengah-engah. Menjalani kehidupan yang sulit, yang berat. Tetapi lupa, ada kuasa dalam kehidupan kita yang memampukan kita mengatasi semua hal itu. Dan itu terjadi kepada setiap orang. Apakah Anda hidup bagi Tuhan, menyadari adanya kuasa yaitu Roh yang diam dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kita sanggup, mampu, bukan karena dengan kuat kuasa pribadi, tetapi oleh karena Roh-Nya itu. Yang kedua, Roh Kudus merasuk kasih dalam hidup orang Kristen. Dikatakan di dalam itu memberi kekuatan, ya, membangkitkan kekuatan kasih. Pemakaian kata di sini adalah kasih agape. Kasih agape menunjukkan mengasihi walaupun keadaan sulit. Ya. Seringkali kita tidak berkata walaupun. Ya, tidak berkata walaupun. Tetapi kita berkata mengapa? Mengapa? Mengapa saya susah? Mengapa saya sulit? Mengapa saya di PHK? Mengapa saya ada kekurangan? Mengapa ada persoalan? Maka jalan buntu yang terjadi. Tetapi kalau kita mengganti mengapa, ya, dengan walaupun, ya, mengganti kata why dengan even though, kita akan mampu. Walaupun saya susah, walaupun saya sulit, walaupun saya dibenci, walaupun saya mengalami persoalan masalah, saya tetap mengasihi Tuhan. Itulah kasih agape Tuhan. Tidak peduli orang-orang yang menyalibkan, tidak peduli orang-orang berdosa, tidak peduli orang-orang melawannya, tetapi Dia tetap mengasihi. Bapak, kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi seharusnya dengan perbuatan. Dan kasih yang besar itu adalah berkorban. Ya, berkorban. Kalau kita berkata mengasihi istri, mengasihi keluarga, mengasihi saudara kita tanpa ada pengorbanan, saya kira itu omong kosong. Omong kosong. Kita mengasihi keluarga, anak-anak dengan berjuang, berkorban, ya, bahkan jungkir balik, asal saja keluargaku, anakku dalam kehidupan kesejahteraan. Roh Kudus itu Bapak memampukan kita, membangkitkan kasih dalam kehidupan kita, karena ini bukan kuat kuasa dalam diri kita, melainkan dalam diri Allah yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus masuk dalam pikiran orang Kristen. Ini memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan ketertiban. Ya, tadi sudah saya katakan, kata ketertiban dalam Alkitab ini bisa mempunyai makna 3, self-control, self-discipline, dan kemudian juga semacam penguasaan diri. Sound mind. Sound mind itu artinya bagaimana di benak pikiran kita ini ada suara yang dari atas, ya, yang dari atas. Ketertiban, kedisiplinan, keteraturan yang akan mengontrol emosi kita, perasaan kita, pikiran kita di tengah-tengah masalah dan keberadaan yang sulit. Dan tidak peduli yang membuat stres dan seperti putus asa. Tetapi kita bisa, kita mampu, kita sanggup, dan tetap ada kedisiplinan, ada pengontrolan diri, ada bentuk daripada keteraturan hidup untuk tetap beribadah. Apakah ketika minggu sulit, ada masalah,
tetap ke gereja. Bapak, ketika sound mind kita dikuasai oleh Roh Kudus, ada self control ya dalam hidup kita, ada self disiplin bahwa saya ini adalah milik Tuhan, seperti Paulus katakan, bukan aku lagi, tetapi Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh karena iman. Iman, karena itu aku bisa, aku sanggup, aku terus bergiat kepada Tuhan. Walaupun di depan sana, tiang gantungan kematian ada di situ. Tetapi hidupku Kristus, aku menyaksikan ya kemuliaan kebesaran yang ada di sana. Karena itu, Bapak, coba kita berpikir sejenak, seperti apa gambaran orang percaya. Tuhan menghendaki kita untuk memiliki disiplin, penguasaan diri, keteraturan, ketertiban untuk hidup secara tertib dalam semua aspek kehidupan kita apapun yang terjadi. Sebab itu merupakan janji daripada Tuhan. Jadikanlah diri kita sebagai pencipta dalam tanda petik ketertiban. Karena pada kita telah dikaruniakan roh yang membangkitkan sikap yang luar biasa, yang memampukan kita sanggup untuk menjalani kehidupan apapun yang terjadi. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya sebuah generasi yang siap untuk mengantisipasi segala keadaan yang mungkin terjadi di hari-hari depan. Anak cucu kita sedang mengantri di belakang kita dan mereka sedang menyaksikan kita. Apakah kita hidup dikendalikan, dikontrol oleh Allah, oleh Roh Kudus, sehingga kita tetap maju terus. Ya, generasi yang cakap, terampil, serta tajam di dalam menghadapi berbagai keadaan dan situasi. Tuhan yang sudah memilih kita, memanggil kita menjadi umatnya, dan Tuhan memberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi membangkitkan dalam kehidupan kita untuk kekuatan, untuk kasih, untuk ketertiban, untuk pengontrolan diri, untuk self-disiplin. Tuhan memberkati. Amin.